Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu berkat yang luar biasa jika kita dapat berjumpa dan datang kembali ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tanggalkan segala beban yang merintangi kita. Kita mau fokus, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati kita. Ku
Sungguh kami mengakui bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat baik Tuhan. Ebenezer, sampai detik ini Tuhan tetap menolong kami. Sampai detik ini Bapa tetap memeluk setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa di tempat ini. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan yang baru. Roh-Mu yang kudus Tuhan, bekerjalah dari awal, pertengahan, dan akhir dari ibadah kami. Kami persembahkan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami dan Tuhan kami dan Allah kami. Terima kasih Tuhan juga akan berfirman kepada kami saat yang kami tunggu-tunggu Tuhan. Berfirmanlah lewat anak-Mu, lewat hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mau berbicara kepada kami. Ya, kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami mau diteguhkan, kami mau disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu juga yang bertugas melayani Engkau Tuhan, baik dalam puji-pujian maupun dalam asyir Tuhan, dan juga multimedia. Semuanya kami bekerja sama satu harmoni untuk memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang siap untuk menerima berkat dari Tuhan boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu. Haleluya. Saya persilakan untuk beri salam pada kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Nyata bagiku,
setiap jalan kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Ibu besar dalam hidup kami. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang selalu
Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dari sejak kami lahir, kami dewasa, hingga kami sampai tua nanti Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena semua anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, kalau kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi setiap kami, urapi ruangan ini Tuhan, terlebih lagi ruangan hati kami Bapa. Biarlah setiap firman yang ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur, sehingga boleh tumbuh, berbuah, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga tidak sedikit pun hamba mencuri kebenaran Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Saya mengucapkan selamat tahun baru karena ini masih Januari, jadi belum terlambat. Tidak terasa sudah 28 hari kita memasuki tahun 2024. Tentunya banyak sekali kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan di tahun 2023. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan saat ini pada pagi hari ini saya berikan tema kesempatan baru. Karena apa? Tuhan terlalu banyak memberikan kesempatan kepada kita di tahun 2023. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, dan saya pun bersyukur kalau saya boleh berdiri di tempat ini karena kemurahan Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan. Beberapa hari yang lalu saya tidak enak badan, sampai saat ini pun sebenarnya masih agak-agak bindeng-bindeng pilek gitu ya. Saya batuk dari hari Jumat yang lalu sampai hari ini belum begitu pulih. Tapi puji Tuhan, beberapa hari kemarin saya ada pelayanan juga, dan saya bilang sama Tuhan, ini kalau saya nggak bisa ngomong, batuk terus gimana Tuhan? Dan puji Tuhan, ketika Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani, batuk itu tiba-tiba hilang. Dan saat ini puji Tuhan saya juga tidak batuk-batuk. Doakan saya dalam 1 jam ke depan tidak ada batuk-batuk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada hari ini kesempatan baru. Karena dalam kehidupan kita banyak sekali Tuhan itu memberikan kesempatan-kesempatan dalam setiap apapun yang terjadi. Dalam kehidupan kita, baik itu buruk, baik itu menyenangkan, itu semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua boleh bersama-sama berjalan bersama Tuhan, menikmati bagaimana Tuhan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 139. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Mazmur 139 adalah Mazmur Daud yang luar biasa. Raja Daud adalah raja yang sangat luar biasa. Dia dari penggembala domba, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dia berada di medan perang, dan dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membunuh Goliat. Dan mulai dari situ Daud dipakai Tuhan luar biasa, sampai pada akhirnya dia menggantikan Saul sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca Mazmur 139. Saya bawa Alkitab yang terjemahan baru. Jadi nanti kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, berarti yang di sini sudah diperbaharui. Bisa sambil ditayangkan Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Begini firman Tuhan. Perikopnya, doa kepada Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud sendiri, dia mengagumi itu dahsyatnya Tuhan yang dari kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, makanya dia bisa menulis Mazmur ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata menyelidiki di sini diartikan, kata menyelidiki itu identik dengan sesuatu hal yang belum ditemukan dan diselidiki bagaimana asalnya, bagaimana kejadiannya. Jadi identik dengan apa ya kalau menyelidiki? Kayak di kepolisian itu ada penyelidikan. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya belum ketemu tapi coba digali informasi untuk bisa menemukan, entah itu kasus, entah itu sesuatu benda atau barang. Nah, dalam bahasa hukum, bahasa penyelidikan atau menyelidiki, saya mengutip dari seorang pakar ahli hukum ya. Dia berkata begini, bahwa penyelidikan merupakan suatu usaha mendekati kebenaran yang tidak akan pernah bisa mencapai 100% benar. Saya ulangi, ini yang ngomong ahli hukum bukan saya hanya mengutip. Penyelidikan merupakan usaha mendekati kebenaran yang tidak akan pernah bisa mencapai 100% benar. Mengapa? Ahli hukum itu melanjutkan lagi, karena manusia tidak seperti Tuhan yang Maha Tahu. Jadi penyelidikan manusia itu tidak 100% benar. Karena manusia itu bukan Tuhan yang Maha Tahu. Nah, di sini Mazmur 139, Daud mau mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Di sini dikatakan di ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dengan kata lain apa? Daud mau mengatakan, apapun yang belum kita ucapkan, Tuhan itu sudah tahu. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah tahu bagaimana kehidupan kita dan bagaimana masa depan kita. Tuhan sudah mengetahui. Ada 3 hal poin yang akan saya bagikan di sini dari Mazmur 139 ini. Bahwa Daud mengatakan bahwa yang pertama, Tuhan itu Maha Tahu. Dan yang kedua, Tuhan itu Maha Hadir. Dan yang ketiga, Tuhan itu Maha Kuasa. Yang pertama, Tuhan Maha Tahu. Di ayat yang kita baca tadi, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Daud mengatakan, Tuhan Engkau menyelidiki. Langsung disambung, dan mengenal aku. Bukan hanya menyelidiki, tapi Tuhan juga mengenal kita. Kita sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan mengenal detail bagaimana kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang kedua dikatakan, Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri,
engkau mengerti pikiranku dari jauh. Di ayat yang kedua ada kata mengetahui, dan di ayat yang pertama ada kata mengenal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengenal dan mengetahui dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, diambil dari kata yada. Yada itu, kalau boleh saya definisikan secara singkat, itu mengambil sesuatu yang jauh, yang sesuatu yang samar-samar tidak kelihatan, ditarik mendekat ke hadapan kita, dan kita amati, kita selidiki, sampai sedemikian rupa kita paham betul. Contoh, ada suatu barang yang jauh, saya ambil, dan saya dekatkan di muka saya amati betul. Saya perhatikan, saya selidiki. Nah, ini yada. Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa. Dia bukan hanya mengenal, tapi juga menyelidiki bagaimana kedalaman kehidupan kita. Dia tahu betul. Dan bukan hanya menyelidiki dan mengetahui, tapi dia memasukkan ke dalam pikirannya. Supaya apa? Satu pun di antara kita tidak ada yang terlupakan. Saya ambil contoh Sanjaya deh, yang masih muda, jadi nggak dikomplain. Sanjaya ini dari jauh, saya nggak kelihatan samar-samar, saya deketin, saya perhatiin Sanjaya. Bukan hanya saya perhatiin, tapi saya ingat betul bagaimana detailnya Sanjaya. Saya masukkan ke dalam pikiran saya, dan saya tidak akan pernah lupa Sanjaya. Dan saya tahu betul, nah itu yada. Jadi Tuhan kita seperti itu Bapak Ibu. Dia bukan hanya mengamati, menyelidiki, dan mengenal, mengetahui, tapi dia memasukkan dalam pikiran. Lihat yang kedua, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Maka ya selanjutnya dikatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Luar biasa. Jadi apapun, setiap gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu. Maka dari itu, Tuhan itu luar biasa. Masa depan kita pun Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah siapkan. Maka dari itu Raja Daud tidak habis-habisnya kagum dengan Tuhan. Mazmur-mazmur yang dia tulis bentuk kekaguman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Maha tahu. Maka dari itu Raja Daud menuliskan dalam setiap mazmurnya, ya Tuhanku, yang seperti itu. Karena apa? Dia kagum dengan Tuhan. Dari hari lepas hari, Raja Daud diberikan kesempatan-kesempatan baru. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang. Bukan hanya pemenang, tapi apa? Lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di sini umat pilihan Tuhan. Kita juga bisa menjadi lebih dari pemenang. Yang kedua, Tuhan Maha Hadir. Ayat selanjutnya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dalam dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingmu menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu,
Yang kedua, Tuhan Maha Hadir. Dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12 yang kita baca tadi, ada satu syair lagu yang kita juga sama-sama sering nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang kudus, kau sahabat dan kau dekat. Ini diambil dari Mazmur 139 Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh. Bagi orang-orang yang percaya, Tuhan ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa lari daripada Tuhan. Sampai berapa jauh kita bisa lari daripada Tuhan? Nabi Yunus ketika dia lari daripada Tuhan, seberapapun jauh dia lari, akhirnya apa? Tuhan tangkap lagi, Tuhan tangkap lagi. Saya pernah menganalogikan ini ke beberapa teman-teman yang mereka lari dari panggilan Tuhan. Saya pernah bilang begini, bro, pelayan itu hanya dua. Yang pertama, kalau Tuhan sudah pilih, kamu tidak bisa lari. Tapi kalau Tuhan sudah tidak pakai kamu, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggantikan kamu. Seperti halnya Nabi Yunus. Nabi Yunus gak mau diutus Tuhan ke Niniwe. Tapi apa? Tuhan gak mau. Sebenarnya Tuhan bisa kan cari Yunus-Yunus yang lain, bener gak? Masih ada si Yanto, masih ada si Udin mungkin gitu ya. Maaf, di sini ada Mas Yanto. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kenapa kok Tuhan tetap pakai Yunus? Karena apa? Karena Tuhan belum selesai berperkara dengan Yunus. Simpelnya Tuhan bisa kok cari orang lain untuk diutus ke Niniwe. Bahkan Tuhan katakan apa? Batu pun bisa dia pakai. Dan Tuhan tetap pakai Yunus. Saya pernah dikejar Tuhan. Saya pernah lari dari panggilan Tuhan. Saya tidak melayani Tuhan dan saya tinggalkan semuanya. Bapak Ibu yang mungkin pernah saya sharing. Saya dipanggil Tuhan kembali itu dengan cara Tuhan yang sangat tidak enak. Ketika saya lari dari panggilan Tuhan, Tuhan panggil saya. Dan itu sama seperti Yunus. Kalau Yunus masih dimakan ikan, dimanapun dia berada, Tuhan masih cari. Nah, saya pada saat itu, saya lari dari panggilan Tuhan, saya tidak melayani, pokoknya saya kerja gitulah. Saya menjadi orang dunia. Ke gereja pun tidak. Apalagi pelayanan. Akhirnya suatu saat, ada satu kabar yang mengatakan, bro, bapak lu dipanggil Tuhan. Itu satu pukulan telak buat saya. Ketika saya pulang, saya udah tidak bisa melihat lagi jenazahnya, tidak bisa ketemu. Dan satu hal yang membuat saya, waktu itu saya menyesal. Saya menyesal dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya udah kapok angkat tangan sama Tuhan. Bapak saya bilang sama saya tanya sama keluarga saya kan, ini kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit? Saya bilang gitu, penyakitnya udah parah, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kakak saya bilang gini, Ton, bapak itu nggak mau ke rumah sakit, kalau yang bawa itu kamu. Makin tambah sesak dada saya waktu itu. Jadi Tuhan panggil saya dengan cara yang sangat-sangat saya tidak bayangkan gitu. Ternyata seperti ini. Akhirnya ada satu kakak rohani saya datang main ke rumah.
ngobrol-ngobrol gitu. Pertama hanya say hello gitu ya, biasa kan ya. Say hello, sekarang gimana gini. Oh iya, sekarang saya tidak bergereja gini. Singkat cerita, saya bertobat kembali itu di Sungai Yordan, Bapak Ibu. Nah, yang mau saya katakan di sini bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak jauh dari kita. Hanya kitanya yang jauh daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan pengen deket dengan kita. Kayak tadi katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Tidak selamanya kita bisa menjauh daripada Tuhan. Saya pengen ngomong lagi sama yang sudah pelayan di sini, jangan pernah meninggalkan panggilan pelayananmu. Karena kalau Tuhan panggil, itu sakitnya luar biasa. Bahkan dengan cara yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Itu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak ada satu orang pun yang bisa lari daripada Tuhan. Kalau saya boleh tanya, tempat yang paling gelap di seluruh bumi ini di mana? Karena dikatakan di ayat yang ke-11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang selalu menjadi malam. Tempat yang paling gelap di bumi ini, belahan bumi ini di mana sih? Di langit. Langit masih ada matahari, masih ada bulan. Di goa kalau dibuka masih ada cahaya. Tempat yang paling gelap di bumi ini adalah kedalaman lautan. Laut itu 0 sampai 200 meter masih ada cahaya. 200 meter sampai 1000 meter itu sudah remang-remang. 1000 meter ke dalam itu sudah tidak ada cahaya sama sekali. Betul ya? Daud mengatakan, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Lautan yang paling dalam di muka bumi, yang suka pelajaran geologi tahu ini. Lautan paling dalam, saya searching di internet, lautan paling dalam itu lautan Pasifik, Samudra Pasifik, dalamnya itu 11.000 meter. Kalau kita kedalaman 1000 meter aja itu sudah tidak ada cahaya, bagaimana kedalaman lebih dari 10.000? Lautan Pasifik itu 11.000, saya lihat di Google, nanti Bapak Ibu bisa searching sekitar itu. Gunung tertinggi di dunia itu kalau dimasukin ke lautan Pasifik itu masih tenggelam. Gunung tertinggi gunung apa? Mount Everest. Itu masih tenggelam. Belum kelihatan ujungnya lah. Nah, di sini Daud mengatakan, jika aku berkata biarlah kegelapan saja mengelilingi aku dan terang sekaligus menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu. Dalam artian apa? Kalaupun aku nih, Daud, ada di dalam kedalaman lautan yang paling dalam, yang paling gelap sekalipun, asal Tuhan hadir, ada Tuhan di situ, maka kegelapan itu akan menjadi terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mau bilang itu sebenarnya. Segelap apapun kehidupan kita, ketika Tuhan hadir, Tuhan bisa merubah menjadi terang. Apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, ketika Tuhan hadir, bukan berarti masalah kita hilang ya, tapi kita mempunyai kekuatan untuk berjalan melewati setiap masalah demi masalah bersama dengan Tuhan.
Kalau ada masalah jangan bilang Tuhan angkat masalahku. Jangan. Karena masalah itu yang akan memproses diri kita. Bagaimana kita melewati masalah itu bersama dengan Tuhan, itu yang harus kita nikmatin. Jadi jangan pernah berdoa, Tuhan jauhkan aku dari masalah. Jangan. Karena masalah itu yang akan mendewasakan kita. Masalah itu yang akan memampukan kita berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan Maha Kuasa. Di ayat yang ke-13 sampai dengan 24, tapi saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-18. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Tuhan Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih sama dengan bersama engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-15 ini, itu Daud menggambarkan betapa Daud itu kagum kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sangat maha kuasa. Di sini Daud mengatakan, engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan itu membentuk kita sangat detail Bapak Ibu ya. Sangat detail sekali. Tidak ada satu bagian tubuh kita yang tidak ada fungsinya. Semuanya ada fungsinya. Jadi ketika Tuhan menenun, di sini tahu ya menenun. Bapak Ibu mungkin yang sudah sepuh mungkin tahulah menenun. Jadi menenun itu merajut benang. Dari satu benang menjadi sebuah kain. Itu menenun. Dan kain hasil tenun itu sangat bagus. Luar biasa. Halus dan harganya pun juga mahal. Berbeda dengan kain-kain yang sekarang ya. Kalau kain sekarang ini kebanyakan hasil dari pabrik yang pakai mesin. Ya bagus juga, tapi harganya murah. Karena prosesnya juga gampang. Tapi kalau menenun itu tidak gampang. Dan benangnya pun juga bukan benang sembarangan. Biasanya benangnya itu benang dari sutra. Benang dari wool. Iya, karena nanti harganya akan mahal. Bukan kain sembarangan. Nah, Daud mau mengatakan kepada kita semua, jadi kita ini juga dibentuk Tuhan dengan sedemikian rupa, secara detail, teliti, tidak ada satu pun yang Tuhan lewatkan. Saya mau bersaksi, untuk Mazmur 139 ini, saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya mengaminkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bapak Ibu 5 tahun kemarin lah, saya baru tahu kalau istri saya itu ada kelainan. Saya tidak akan pernah berhenti menyaksikan ini. Karena ini kejadian yang luar biasa. Kejadian yang dahsyat buat saya. Anak saya itu anak mujizat. Saya kaget waktu 5 tahun kemarin itu dokter bilang sama saya,
dokter itu nggak tahu kalau saya udah punya anak sebelumnya. Jadi kita konsultasi gitu kan. Dokter bilang, Bapak Ibu, ibu ini bukan penyakit, tapi kelainan. Namanya didelphys uterus, Bapak Ibu. Didelphys uterus itu rahimnya ganda. Jadi double. Kalau biasanya kan rahim kan cuma satu ya, tapi ini ada double 2. Dan dokter bilang sama saya, Bapak, kalau mau punya anak, mau punya momongan, bisa dipertimbangkan kembali. Karena satu hal yang paling resiko paling ringan itu kalau Bapak Ibu punya anak, nanti anaknya cacat. Entah itu sumbing, entah apa gitu. Tapi dokter sebelumnya belum tahu kalau saya udah punya anak. Emang bisa seperti itu, Dok? Iya. Karena otomatis janin itu akan di salah satu rahim. Dan begitu janin itu berkembang, maka dia akan terhimpit sama janin yang di sebelahnya, rahim yang di sebelahnya, Dan perkembangannya tidak bisa maksimal. Makanya dari itu saya sarankan kalau mau punya momongan harus konsultasi secara intensif, harus rutin, dan harus minum vitamin dan lain sebagainya. Kalau saya bilang sama dokter itu, Dok, tapi kita sudah punya anak. Hah? Kaget dokternya. Terus anaknya gimana? Puji Tuhan, Dok, sehat, tidak ada satupun yang kurang, saya bilang gitu. Waktu itu saya nggak ajak anak saya, tapi kalau saya udah pengen nangis gitu. Kalau ada anak saya peluk gitu. Jadi saya ingat waktu istri saya hamil itu sempat beberapa kali pendarahan. Dan bahkan ada satu dokter yang bilang sama saya, sama istri saya juga, ini harus digugurkan. Saya sampai marah, emosi. Dokter kenapa bilang seperti itu? Tapi dokter itu nggak ngerti alasannya dia ngomong untuk digugurkan. Dia hanya bilang ini bisa membahayakan ibunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang membentuk kita. Dia paham betul. Kalau Tuhan yang membentuk kita saja tahu bagaimana kehidupan kita, apalagi hanya sekedar kebutuhan kita, makan kita, pakaian kita. Tuhan sudah siapkan Bapak Ibu. Makanya Daud katakan bahwa di dalam Mazmur 139 ini, Daud mau katakan bahwa Tuhan itu bukan hanya maha tahu, Tuhan itu bukan hanya maha hadir, tapi dia juga maha kuasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap detail dari kehidupan kita Tuhan tetap perhatikan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan kontrol. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saya undang bait berdiri. Firman Tuhan saya akhiri. Kita naikkan satu pujian, selidiki aku. Di ayat yang ke-23 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan Saudari Else untuk berdoa persembahan. Mari saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati dimanapun ia berada. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Dan sekarang waktunya kami akan memberikan sebagian berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman? Terima kasih untuk semua jemaat yang ambil bagian pelayanan pada minggu hari ini. Pak Anton, terima kasih untuk pelayanannya. Bapak Ibu yang melayani dari usher, pemusik, singer WL, multimedia, kameramen, semua yang terlibat, Tuhan memberkati pelayanan Anda semua berlimpah-limpah. Bapak Ibu, di akhir bulan ini saya akan memanggil jemaat yang berulang tahun di bulan Januari untuk maju ke depan. Silakan video dapat ditampilkan. Saya mengundang Alamanda Putri berulang tahun di 5 Januari, Ibu Rina Pangalila 6 Januari, Bapak Tan Bun Siang 12 Januari, Ibu Yanti Christian Bapak Tan Jun Siang 20 Januari, Ibu Siska Pailaha 22 Januari, Ibu Junkian 24 Januari, dan Keti Naftali 26 Januari. Yang dipanggil bisa maju ke depan.
silakan. Yang sudah dipanggil Ibu Rina. Kameramen kita juga berulang tahun. Bisa maju ke depan, bisa baris ke depan. Bapak Ibu, kita mau merayakan ulang tahun saudara-saudara kita bersama-sama pada pagi hari ini. Tiup lilinnya sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Pak Joko boleh berdoa untuk doa berkat dan berdoa untuk saudara-saudara kita berulang tahun pada bulan Januari. Baik, mari kita berdoa. Selamat ulang tahun semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa pemeliharaanmu atas kami sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, matamu selalu tertuju pada setiap kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada. Engkau selalu memperhatikan segala keadaan kami Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, menyertai kami. Dan saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini berdiri di depan sedang ulang tahun hari ini. Bulan ini, satu bukti bahwa Engkau memeliharakan mereka Tuhan. Sampai hari ini mereka menikmati hidup dalam keadaan sehat, kuat Tuhan, terberkati, cukup semuanya. Itu oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan hamba berdoa, Engkau memberkati saudara kami ini semua, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan juga pelayanan mereka Tuhan. Hari-hari ke depan Kau pakai mereka semakin hari semakin ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk Pak Anton Tuhan Kau kirimkan tempat ini, mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau Allah yang selalu melihat keadaan kami. Dimanapun kami ada, Engkau memperhatikan kami. Suatu jaminan bahwa Engkau pasti Allah yang memeliharakan kami. Tapi satu tanggung jawab Engkau ingatkan kepada kami. Karena dimanapun kami ada, Engkau melihat kami. Maka biarlah setiap kami selalu bertanggung jawab dengan setiap hidup kami, perkataan kami, bahkan pikiran kami Engkau melihat, rancangan kami Engkau melihat, terlebih perilaku kami Engkau melihat Tuhan. Biar melalui firman-Mu pada pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan tidak takut, tidak khawatir akan hari depan, karena kami ada dalam pemeliharaan Allah, Sang Pencipta langit bumi. Tapi juga kami diingatkan, kami tidak akan hidup sembrono, karena hidup kami ada dalam pantauan-Mu. Untuk itu biar setiap kami terus menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga perkataan kami, biar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Itulah persembahan yang sesungguhnya bagi Engkau. Itulah yang menyenangkan hati-Mu, dan setiap kami mau menyenangkan hati-Mu setiap hari, setiap
jam, setiap menit, setiap detik bahkan Tuhan, kami tidak mau mengecewakan Engkau. Kami tidak mau menyakiti hati-Mu. Tapi kami mau seluruh keberadaan kami menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kami perlu Roh Kudus terus beri kepekaan pada setiap kami, beri kekuatan pada setiap kami, supaya kami tidak melenceng ke kanan ke kiri. Segala rancangan-Mu yang semuanya adalah baik itu boleh digenapi dalam setiap jemaat Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapakku, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan menikmati berkat jasmani juga Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan setiap makanan minuman yang tersedia. Melalui makanan itu Tuhan, tubuh kami boleh mendapat kesegaran yang baru, dan kami siap kembali untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah membawa berkat anugerah yang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus ada, bahkan terus bertumbuh, meluap-luap di dalam hati kita semua. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Roh Kudus akan terus memimpinmu, berikan kepekaan kepadamu, berikan kekuatan kepadamu, sehingga kita semua tetap hidup di dalam track-nya Tuhan. Dan terlebih lagi, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Maka dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi berkat bagi sekelilingmu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar segala berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.